Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini pilih-pilih kartu kembali. Ada 3 file kartu ya, yang mana menurut kalian cocok untuk kondisi kalian pada saat ini. Aku berikan judul, bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu, apakah dia mencintai kamu, apakah dia memanfaatkan kamu, atau dia nggak suka, atau gimana. Jadi aku kasih judul sekali lagi, bagaimana perasaan dia sama kamu. Ini bisa siapa aja, bisa pacar kamu, bisa hanya gebetan, bisa mantan. Ada 3 deck kartu yang bisa kamu pilih dari 1, 2, dan 3. Ketiga deck ini aku saranin untuk memilih hanya 1 deck saja, jangan lebih, agar kamu tidak bingung dari pembacaannya. Karena di setiap pembacaannya pasti berbeda-beda, pasti artinya juga berbeda. Kalau nggak cocok dengan kondisi kamu, nggak usah dipaksain. Dan ini sekali lagi, ini untuk general, untuk semua orang. Mungkin aja energinya juga bisa kebolak-balik. Dan buat kalian yang ingin khusus dibacain tentang pribadi kamu, tentang seseorang yang ingin dibacain, so kalian bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram, atau kalian bisa lihat dulu syarat-syarat berkonsultasi. Aku sudah taruh syarat-syaratnya di bawah deskripsi judul ya. Di deskripsi sudah aku tulis syarat-syarat untuk berkonsultasi. Sekali lagi, aku kasih judul untuk pilih-pilih kartu ini, bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini. Buat kalian yang kepo tentang seseorang, mau itu baru gebetan, mau itu pacar kamu, atau sudah jadi mantan, terserah ya. Ini bisa apa aja. Dan kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan pause videonya. Oke? Kita awasin dulu satu-satu ya. Ke nomor 1 dulu, kita kocok kartunya seperti apa, bagaimana perasaan dia ya, bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu. Untuk deck pertama kita pilih dulu, ada 6 of Cups, ada 10 of Cups, ada 7 of Swords, ada the Moon, terus ada Justice, ada Queen of Swords, 6 of Swords, 5 of Swords, 5 of Wands, King of Pentacles. Oke. Bagaimana perasaan dia sama kamu? Di sini ada bottom of the decknya, Ten of Pentacles, terus ada Ten of Swords, terus 9 of Cups. Oke. Perasaan dia sama kamu. Di sini dimana dia ngeliat kalau misalnya mungkin aja ini kamu ya, mungkin aja ini kamu sudah kayak menikmati waktu kamu sendiri dan pergi dari hubungan. Bisa ini kalian sudah punya anak, sudah menikah, atau ini pacaran ataupun baru kenalan, yang dimana mungkin aja ada rasa ingin meninggalkan ya, ingin meninggalkan dan ingin bahagia sebenarnya. 9 of Cups bercerita soal ingin meraih sesuatu
kartu keinginan, banyak sekali yang kamu inginkan. Sampai dimana hubungan kamu dan dia, kamu nggak ngerasa happy gitu. Kamu ngerasa nggak happy di dalam hubungan. Kamu nggak ngerasa happy. Di sini ada Ten of Swords. Kamu pengen mengakhiri hubungan ini, atau hubungan ini memang sudah berakhir. Nggak tahu gimana caranya. Hubungan ini yang tadinya baik-baik aja, tapi kamu ngerasa harus berakhir karena ingin membahagiakan diri sendiri, atau dianya yang ingin membahagiakan diri sendiri. Tapi ketika setelah kamu pergi, atau ketika setelah dia pergi, karena ini bagaimana perasaannya dia, mungkin ada beberapa hal yang ingin dia capai, ingin dia raih. Banyak banget keinginan dia, sampai dimana dia harus meninggalkan kamu demi kebahagiaannya dia sendiri. Tapi ketika kalian tidak bersama, di sini aku ngelihat ada the moon. Ya, ketika kalian tidak bersama, yang dimana kayak kalian sama-sama kayak jaga jarak pada saat ini. Nggak tahu, mungkin kalian LDR, jauhan, beda kota, beda negara, atau kalian memang sudah tidak komunikasi, sudah tidak punya kontak lagi, ya tidak, ya intinya lost contact, nggak tahu kabar dia gimana, atau mungkin sudah tidak berkomunikasi, atau juga sudah jauh-jauhan intinya. Dan dimana dia ngerasa kayak sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan kamu, tapi jatuhnya setelah mungkin dia meninggalkan kamu, dia di sini ada Six of Swords, ya, kayak misalnya dia menjauh dari kamu, dia mencoba untuk move on, atau dia mencoba untuk meninggalkan kamu. Aku ngelihat ini semua tidak seperti ekspektasinya loh. Ini semua tidak seperti ekspektasinya dia. Di sini ada Justice, kayak dia ngelihat kok jadinya begini gitu. Yang tadinya dia mungkin diamin kamu karena ngerasa dia banyak pikiran, banyak masalah, banyak problem yang mungkin tidak bisa dia sampaikan ke kamu. Dan aku rasa dia mungkin ngejauh dari kamu itu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan kemungkinan setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia ngerasa semakin jauh dari kamu. Dia semakin ngerasa jauh dari kamu. Dan terkadang dia ada ngerasa rindu banget. Di sini ada Six of Cups. Ini orang yang aku rasa kamu sudah mengenali, mungkin sudah lama kenal dengan kamu. Mungkin hubungan kamu dan dia sudah sempat lama ya, sudah bertahun-tahun. Atau mungkin ini teman kamu dari kecil, teman main, teman sekolah, segala macem. Di sini ada Six of Cups, yang dimana dari awal sampai sekarang kamu tuh masih ingin bersama orang ini, atau dianya yang masih ingin bersama kamu saat ini. Dia kayak saat ini tuh dia ada flashback, kayak dulu tuh gue sama dia tuh begini. Di saat kami bersama-sama tuh kayaknya bahagia banget, bareng, apa-apa tuh bareng gitu. Tapi kenapa sekarang seperti orang asing? Dia ngerasa kalian ini udah seperti orang asing yang sama-sama tidak, kayak nggak mau kenal satu sama lain. Ya intinya dia ngerasa ketika dia menjauh dari kamu, bukannya membuat dia lebih baik, malah dia jadi overthinking. Di saat dia menjauh dari kamu, atau mungkin dia bergerak menjauhin kamu, itu malah membuat kalian jadi makin menjauh dan kayak orang asing. Dan aku lihat kayak di sini ada Seven of Swords, ya. Aku rasa orang ini lagi cari cara, pakai strategi, pakai cara untuk gimana caranya supaya dia bisa mencoba masuk lagi dalam kehidupan kamu. Karena kamu ini udah orang yang logik,
sekarang, orang yang logik. Di sini ada Queen of Swords. Kamu adalah orang yang logik, dimana kayak kamu nggak mau orang ini tuh masuk dengan cara yang basa-basi, banyak omong, banyak penipuan, segala macem, nggak jelas. Kamu nggak pengen lagi ada yang namanya berantem atau saling menyalahkan satu sama lain. Kamu ngerasa kalau dia masih begitu, kayaknya gue harus pergi. Kamu ingin move on gitu. Kalau dia masih dengan sikap yang sama, dengan cara untuk cari ribut, cari emosi aja, kamu ingin move on. Tapi itu tidak seperti ekspektasi dia. Mungkin dia meninggalkan kamu karena dia punya problem kemarin. Dia punya masalah yang dimana dia ingin mencapai keinginannya dia itu. Setelah dia mencapai semua itu, dia akan kembali sama kamu. Tapi nyatanya setelah dia meninggalkan kamu atau dia sudah pergi dari kamu, dia malah ngerasa ini bukan ekspektasinya dia. Malah kalian berdua kok jadi makin jauhan, makin berjarak, dan sama sekali kayak orang yang tidak mengenal satu sama lain gitu sekarang. Dan di sini mungkin aja kalian sudah tidak berkomunikasi dengan beberapa bulan atau sudah lama tidak berkomunikasi. Dan dia ngerasa dia mencapai apa yang dia mau, ya, keinginannya dia capai. Tapi masalahnya dia frustasi. Di sini ada Ten of Swords. Dia ngerasa hubungan kalian sudah berakhir, tapi dia mencapai segala mungkin yang harapannya dia atau impiannya dia. Mungkin dia ingin kerjaan yang lebih baik, atau mungkin dia cari kerjaan di luar kota, makanya kalian LDR. Nah, jadi itu membuat dia jadi satu sisi happy, satu sisi juga ngerasa ya sama aja gitu loh. Ada sesuatu yang membuat dia kecewa juga. Ada hal yang membuat dia nggak happy juga gitu, nggak semuanya bahagia. Walaupun dia mencapai targetnya, walaupun dia mencapai apa yang dia inginkan sekarang. Dan aku ngerasa orang ini ketika dia sudah ngerasa fine, ya, di sini ada King of Pentacles, dia sudah ngerasa jauh lebih stabil, sudah lebih independen, sudah punya penghasilan atau mungkin pekerjaannya sudah baik sekarang, dia malah ngerasa ingin mencoba lagi sama kamu, tapi kayaknya kalian sudah sangat-sangat jauh. Makanya aku bilang mungkin jauh dalam kondisi berbeda kota atau jauh dalam segi fisik, ya, komunikasi, interaksi dengan kamu. Dia ngerasa semuanya udah kayak orang asing, yang dimana kalian sedekat itu, kalian sudah lama bersama-sama, mungkin bertahun-tahun pacaran, atau mungkin yang berumah tangga sudah punya anak, tapi kok sekarang jadi orang asing. Dia ngerasa kalian sudah sangat jauh, sudah lama tidak berkomunikasi, dan itu membuat dia tidak seperti ekspektasinya. Dia meninggalkan kamu bukan karena dia tidak mencintai. Ya, ingat sekali lagi, dia meninggalkan kamu bukan karena tidak mencintai dan tidak punya rasa. Bukan karena dia tidak punya rasa, tapi ada beberapa hal yang dimana dia harus membelakangi kamu karena ada satu problem yang dimana dia harus menyelesaikan itu dulu. Ketika semuanya sudah stabil, semuanya baik-baik aja, dia ingin kayak mencoba untuk gimana caranya supaya bisa memperbaiki antara kamu dan dia ini yang berjarak di antara kalian, yang tidak, ya memang dia itu lagi cari cara, ya, cari strategi untuk bagaimana caranya supaya kalian bisa kembali lagi gitu loh. Kembali lagi dalam arti mungkin komunikasi lagi, ada kedekatan lagi, ada interaksi lagi. Tapi masalahnya ya semua ini sudah saling menjauh, mungkin karena kondisi kalian yang berbeda kota, atau memang kontaknya sudah tidak bisa lagi dihubungin, atau mungkin ada beberapa blocking yang memang menjadikan kalian itu benar-benar lost contact gitu. Jadi intinya bagaimana perasaan dia sebenarnya masih ada sama kamu. Bukan dia tidak mencintai, bukan dia tidak sayang, tapi
Ada beberapa hal yang harus dia capai, dan setelah dia mencapai segalanya, dia akan mencari strategi dan mencari kamu lagi. Ya, di sini ada Five of Wands. Jadi ketika dia sudah meraih apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi impiannya, kalau dia sudah merasa stabil lagi, aku rasa orang ini akan mencari kamu lagi. Dan sepertinya dia sudah mulai kayak mengingat-ingat masa-masa dimana kalian bersama, dimana kalian pernah menjalani hubungan, banyak memori-memori yang telah kalian lakukan. So ketika kalian sama-sama menjauh seperti ini tidak seperti yang dia bayangkan, bukan seperti yang dia inginkan sebenarnya. Jadi tenang aja, buat kalian yang mungkin saja sudah berjarak atau dia meninggalkan kamu, dia akan kembali lagi kok gitu. Oke? Bagaimana perasaannya itu tadi udah aku bacain. So itu nomor 1. Oke, ini yang nomor 2. Kita kocok dulu kartunya seperti apa. Bagaimana perasaan dia saat ini untuk di kartu deck nomor 2. Oke, kita lihat. Yang pertama ada Nine of Swords, baru Ten of Pentacles, ada The Devil, ada The Judgment, ada Four of Swords, ada Seven of Wands, ada Seven of Swords, ada Justice, wow, ada Ten of Cups, ada Ten of Wands. Ya ampun, ini kartu mengerikan menurut aku ya. Ini kartu mengerikan loh. Menurut aku ini kartu yang mengerikan. Karena bener-bener very very dangerous. Sangat berbahaya. Sini bottom of the decknya ada The Hermit, ada King of Cups, terus juga ada Four of Pentacles. Nah, aku rasa orang ini ingin sendiri ya, tidak mau diganggu dengan orang lain, tidak mau ada yang, maksudnya ini masa-masa dia lagi pencarian diri ya kan, pencarian jati dirinya. Terus dia ingin mendalami sebenarnya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau dalam sebuah hubungan juga seperti itu. Jadi kayak kalaupun dia punya perasaan, dia lebih kayak ingin memendam ya, ingin memendam dan nggak mau terlalu mengungkapkan, nggak terlalu mau untuk kayak biasanya kan misalnya cowok nih banyak gombal atau basa-basi supaya membuat kamu terikat, membuat kamu tertarik. Tapi dia ini lebih kayak kalem ya, ini orangnya lebih kalem, lebih susah untuk mengungkapkan perasaan, karena sebenarnya memang dia tidak ingin mengungkapkan perasaan. Kalaupun dia punya perasaan, dia tidak ingin mengungkapkannya. Lebih bagus dia pendam, dia simpan sendiri, karena memang saat ini dia itu pengen menyendiri. Kalau menurutku ya, ini orang memang ingin menyendiri saat ini, tidak ingin punya hubungan. Kalau kalian yang sudah pacaran, aku rasa kalian sibuk untuk mempertahankan, tapi dianya yang menjauh gitu. Kayak misalnya kamu sibuk untuk cari perhatiannya dia, kamu sibuk ngejar dia, kamu sibuk untuk nenangin mungkin pikirannya banyak atau masalahnya banyak, tapi kamu mencoba untuk ayolah kita jalanin lagi, ayolah kita pertahankan. Kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan. Atau misalnya yang baru kenalan ya, baru dekat sama nih orang, kamu berusaha untuk tetap kayak menjaga komunikasi untuk tetap intens sama orang ini, tapi dianya yang kayak mulai ngejauh, kayak yang cuekin kamu, atau mungkin perhatiannya datar sama kamu, biasa aja gitu. Orang ini tuh biasa aja sama kamu. Karena menurutku buat yang di nomor 2 ini ya, buat yang di nomor 2, orang ini sama sekali tidak lagi memikirkan cinta untuk pada saat ini ya. Tidak memikirkan hubungan, tidak memikirkan cinta. Dia punya dunianya sendiri. Mungkin dia hanya fokus di dalam pekerjaannya dia, atau fokus untuk ngejar karirnya dia.
mencapai keinginannya, mencapai finansial yang baik. Karena menurut dia, kalau dia udah independen, udah mandiri, udah punya pekerjaan bagus, keuangannya bagus, dia juga bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Tapi kalau sekarang menurut dia, hubungan hanya membuat dia overthinking, hanya membuat dia stres ya, dan ngebebani hidupnya sendiri. Dia belum mampu untuk buat komitmen sama siapapun, mau pacaran apalagi berumah tangga ya. Orang ini tidak orang yang tepat buat kamu untuk saat ini. Apalagi buat kalian yang baru kenalan, kamu sudah baper sama dia, mungkin kamu berusaha untuk intens komunikasi, kamu berusaha untuk cari perhatiannya dia, untuk kayak minta kejelasan, minta kepastian. Di sini ada justice. Kalaupun kalian yang baru kenal, aku rasa dia akan menjauh. Step by step pasti orang ini akan menjauh dari kamu. Dan energinya ada the devil. Bakal gak akan nyambung sama kamu karena kamu ngerasa gak diperhatiin, kamu gak ngerasa dicintain, dan dia gak pernah take and give sama kamu, tidak mau memberikan apa yang kamu butuhkan dari orang ini. Dan aku rasa ya mungkin aja kayak misalnya komunikasi, kamu ngerasa kayak dia abaikan, dianya ngejauh, dianya cuek segala macam, dianya kok nggak peduli sama hubungan, dia nggak peduli sama yang namanya take and give segala macam. Karena memang orang ini bukan saatnya buat dia, dia ngerasa bukan saatnya buat dia untuk punya hubungan yang intens, official. Apalagi misalnya kalian yang pacaran ya. Ya kalian yang pacaran, dia nggak akan serve di dalam hubungan itu karena memang dirinya sebenarnya lagi pencarian jati diri. Dia bukan lagi di ranah dalam sebuah hubungan, tapi pikirannya ada di dalam dirinya. Jadi dia mikirin diri sendiri, mikirin kestabilan hidupnya, karirnya, keuangannya. Kalau untuk soal cinta, dia ngerasa kayaknya nanti dulu, itu soal belakangan buat dia gitu. Jadi buat kalian yang masuk di dalam hubungan dengan orang di nomor 2 ini, aku rasa kalau nggak kalian yang let go, kalian mencari orang lain, kalian akan terjebak dalam situasi yang ketergantungan sama orang ini, tapi orangnya tidak ada di dalam hubungan itu gitu. Jadi kayak kamu punya hubungan yang dimana kamu sendiri yang mempertahankan, kamu sendiri yang menjalankan, kamu sendiri yang memberikan invest ke dalam hubungan itu sendiri. Dianya malah biasa aja, dianya malah nggak peduli, dianya malah kayak orang yang uring-uringan. Karena menurut dia hubungan untuk saat ini hanya membebankan hidupnya. Dia cuman ingin sendiri menurutku ya, the hermit. Jadi orang ini lebih memilih untuk sendiri daripada punya hubungan yang intens, yang komitmen, yang punya take and give sama pasangan tuh nggak bisa dianya. Jadi kalau kalian semakin intens, semakin dekat, semakin kamu saling membutuhkan dia untuk memberikan ya, bukan memberikan hanya uang, tapi kayak memberikan waktu, komunikasi, atau pikirannya buat kamu, itu dia nggak bisa. Karena dia memang ingin menjauh dari kamu ya, dan menjauh dari hubungan menurutku. Ada Four of Swords sama Judgment. Jadi orang ini akan ya seperti orang yang kamu akan ngerasa tidak dicintain gitu. Kayak orang ini, kok gue nyuruh dia ngubungin tapi dia malah menjauh, gue nyuruh ini nyuruh itu tapi dia kayak gak peduli. Karena ya itu, semakin kamu mempertahankan, semakin kamu banyak menuntut, apalagi itu akan menjadikan dia lebih jauh daripada kamu. Buat kalian yang banyak menuntut orang ini harus begini, harus begitu, dia harus ngabarin, harus begini, wah dia gak bisa ya. Hubungan yang intens saja dia belum bisa menurutku, karena dia masih lagi banyak-banyak kayak mencari tahu sebenarnya apa sih yang dia inginkan, apa sih sebenarnya yang dia cari, mau kemana sih dia kemudian hari. Atau orang ini sangat-sangat orang yang kayak nggak punya tujuan hidup, ngerti nggak? Nine of Swords, jadi kayak banyak stres, overthinking terhadap hidupnya, mau gimana dia setelah ini, dia nggak tahu mau apa.
Jadi dalam hubungan pun dia nggak ada pikiran untuk serius kalau menurutku ya. Jadi buat kalian yang baru saja kenalan dengan orang ini atau baru pendekatan, otomatis kamu akan di-trigger dengan rasa dia tidak peduli, dia nggak ada di dalam hubungan, dia kayak aut-autan, nggak jelas mau apa. Kadang dia perhatian, tapi kadang dia bener-bener cuek, nggak ngerti maunya apa gitu. Menurut kamu orangnya baik sih, tapi kayak nggak jelas. Sebenarnya dia mau apa tuh kayak nggak jelas. Terus kayak orang yang nggak pernah ada di dalam hubungan itu sendiri. Jadi kayak kamu udah ngerasa sangat dekat sama dia, tapi dianya ngerasa biasa aja. Makanya buat kamu yang di file nomor 2, bagaimana perasaannya sama kamu, dia ngerasa untuk saat ini pacaran atau punya hubungan, dia ngerasa mendingan kalian selesain aja deh dulu. Di sini ada justice, karena nggak akan adil buat kamu. Nggak akan adil buat kamu dengan sikap dia yang seperti ini kalau menurutku ya. Karena untuk orang seperti ini dia akan lebih memilih untuk menghidupi dirinya sendiri, menstabilkan dirinya sendiri, membahagiakan dirinya sendiri. Karena dia belum ngerasa happy saat ini. Orang yang ngerasa belum bahagia terhadap dirinya sendiri, dia nggak akan bisa membahagiakan orang lain. Makanya di sini aku lebih ngerasa dia lebih memilih sendiri. Menurut dia untuk punya hubungan itu kayaknya tidak pada saat ini. Jadi kalaupun dia dekat sama kamu, ini tidak akan menjadikan kalian lebih baik. Malah kamu yang akan diacuhkan terus-terusan. Nah, outcome-nya, jalan keluarnya buat kamu adalah cobalah untuk keluar dari orang ini. Kamu coba sama yang lain, atau kamu jangan terlalu fokus pendekatan dengan orang ini. Kalaupun sudah pacaran, kamu coba untuk cari yang lain deh. Mendingan putus aja, mendingan selesaiin deh hubungan kamu dengan dia. Karena pada saat ini dia tidak bisa dipaksa untuk masuk dalam hubungan. Buat kalian yang untuk di nomor 2 ini, aku rasa kalian mending keluar, mencari orang baru. Atau kalau baru pun deket atau lagi dalam pendekatan, mendingan jangan fokus sama orang ini karena dia belum bisa punya hubungan gitu loh. Dia masih dalam masa-masa pencarian jati diri. Jadi buat kalian yang berhubungan sama orang ini akan ngerasa diambang-ambang, yang gak jelas, yang dia mau apa. Jangan takut untuk keluar dari orang ini. Oke? Dan di sini ada true love. Mungkin aja kalau kamu sudah bisa keluar dari hubungan ini, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar cinta sejatinya kamu, atau orang-orang yang lain yang mungkin akan berjodoh sama kamu. Dan di sini ada very soon kamu akan ketemu sama orang baru menurutku. Jadi intinya kalau kamu sudah bisa keluar dari masa-masa hubungan kamu dengan orang ini, kamu akan menemukan jauh lebih baik. Dan di sini ada new love. Artinya memang orang baru adalah saran yang paling penting. Jangan mempertahankan hubungan yang memang tidak setara dengan apa yang kamu mau. Kamu maunya apa, dianya maunya apa, makanya nggak match. Jadi kalaupun kalian bertahan di dalam hubungan ini sendiri, itu tidak akan menjadikan lebih baik, malah bakal membuat kamu tertekan gitu. Di sini ada free yourself, artinya bebasin diri kamu, kamu yang mengekang diri kamu untuk bertahan dengan dia. Padahal dianya juga nggak sanggup dalam sebuah hubungan gitu, belum ada pemikiran untuk punya hubungan. Menurut dia hubungan cuman membebanin dia aja. Bukannya membahagiakan tapi membebani dia. Karena pada saat ini yang dia cari bukan hubungan tapi pencarian jati diri. Mau dalam soal kerjaan, finansial, mungkin dia punya problem soal keluarga. Yang dimana dia ingin membahagiakan dirinya dulu baru orang lain. Jadi menurut dia hubungan cuman membebani dirinya. So intinya nomor 2, let go. Dan buat kalian yang baru pendekatan, coba fokusnya jangan ke dia aja. Coba cari-cari yang lain. Gak usah berharap lebih dengan orang ini. Oke? Itu nomor 2. Oke, ini nomor 3 ya. Kita kocok kartunya bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu.
Gimana perasaan dia saat ini sama kamu? Kita lihat kartunya seperti apa. Untuk nomor 3 ada the strength, ada justice, ada ace of pentacles, ada seven of cups, ada knight of pentacles, ada the emperor, ada two of sword, terus juga ada duel of fortune, ada page of pentacles, ada five of cups. Oke, ini nomor 3, bottom of the deck, ada ace of sword, ada knight of cups, ada juga si queen of pentacles. Nah, sepertinya nomor 3 ini akan ada seseorang, ya menurutku. Kalaupun aku nggak tahu ini orang baru atau orang lama, yang jelas aku ngelihatnya seseorang ini datang ingin mencoba sebuah harapan baru kepada kamu, berharap hubungan kamu dan dia bisa lebih baik, bisa menjadikannya lebih baik, bisa menjadikannya lebih dewasa. Jadi ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu dalam tahap dimana dia merasa dia berharapnya gitu ya, dia berharapnya kamu bisa menjadikan dia orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu harapannya dia. Tapi menurutku orang ini masih selalu saja bingung sama pilihan. Misalnya, dia deketin kamu, tapi dia selalu meragukan apakah kamu orang yang terbaik buat dia, apakah kamu orang yang cocok buat dia, kamu pantas nggak buat dia. Dia selalu bimbang dengan pilihan yang padahal sudah dia pilih, padahal sudah dia tetapkan keputusan, misalnya dia mau sama kamu. Tapi setelah dijalanin, dia bingung gitu, apakah kamu memang yang terbaik atau ada yang lebih baik lagi. Jadi menurutku orang ini selalu mencari hal-hal yang sempurna atau perfect. Padahal sebenarnya kemanapun dia mencari orang yang sempurna itu nggak akan ada. Pasti dia akan menemukan titik di mana ada kekurangan dan ada kelebihan dari seseorang juga. Jadi menurutku apa yang dia rasakan adalah kebimbangan terhadap dirinya sendiri yang selalu saja ketika jalan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, atau jalan dengan pasangannya, berhubungan dengan pasangannya, itu membuat dia bingung sendiri. Karena apa? Dia mencari kesempurnaan dari seseorang tapi dia nggak pernah dapetin. Akhirnya apa? Di sini kayak Five of Cups ini orang yang selalu ngerasa tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Biasanya orang nomor 3 begini itu identik dengan mencari pasangan lain. Misalnya kamu sudah jadi pacar dia selalu dekat dengan wanita lain, dia dekat dengan pria lain untuk membuat dirinya merasa kayak dirinya menjadi lebih sempurna gitu. Dan aku ngerasa orang ini akan selalu seperti itu. Aku nggak bilang dia playboy juga atau playgirl juga, cuman menurutku orang seperti ini akan selalu mencari orang lain, ya, orang yang selalu mencari orang lain di dalam hubungan. Ya, jadi kayak misal dia punya pacar, dia selalu dekat sama orang lain lagi, dia dekat sama wanita lagi, dia dekat sama pria lagi, gitu. Jadi misalnya gini, orang ini punya pasangannya kamu kekurangannya apa? Misalnya kamu kan agak egois gitu ya. Nah, dia pasti deketin wanita lain yang tidak egois, yang bisa menutupi kekurangan kamu gitu loh. Intinya orang ini akan selalu mencari kesempurnaan, tapi dia nggak akan pernah dapetin orang yang sempurna. Sampai kapanpun dia akan ngerasa sedih dan akan ngerasa setiap pasangannya akan ngerasa pasti banyak kekurangan gitu loh. Ya iya, namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi
kayak orang yang apa ya, kalau dia nggak ngerasa perfect, dia nggak ada kepuasan di dalam hubungan itu, ngerti nggak? Sampai bener-bener dia ngerasa yang pas, cocok, dan ngerasa bener-bener tuh cewek atau tuh cowok tuh nggak ada kelebihan, maksud aku gini, sampai dimana dia ngerasa kamu punya segalanya, sampai dimana kamu perfect buat dia. Tapi gimana pun ceritanya dia nggak akan menemukan itu, gitu loh. Dia nggak akan menemukan kesempurnaan dari seseorang, karena setiap manusia pasti ada sifat buruknya, pasti ada sifat jeleknya, ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi dia tidak bisa menerima kekurangan itu, walaupun dia tahu dia banyak kekurangan. Ya, jadi orang ini akan selalu mencari orang lain di luar pasangan. Dan kamu gak akan pernah terima dengan sikapnya yang seperti itu. Kamu gak akan terima dengan sikapnya yang seperti itu. Karena ya tidak akan ada orang yang seneng diduakan, atau gak akan ada yang seneng pasangannya mencari-cari atau dekat-dekat dengan kayak dekat-dekat dengan pacar orang, atau mungkin dekat dengan wanita lain, atau dekat dengan pria lain gitu loh. Jadi menurutku kalau nomor 3 ini dia kurang yakin sama pasangannya, apakah pasangannya itu yang terbaik. Karena dia selalu melihat orang tidak pernah sempurna, ada aja kekurangannya, ada aja kelebihannya. Ya memang kayak begitu sebenarnya manusia, tapi buat dia pasangannya harus sempurna. Nah, dia nggak akan pernah dapetin. Dan akhirnya apa? Dia akan selalu mencari orang lain dan tidak akan pernah ada habisnya. Kalau orang begini, aku rasa dia nggak akan pernah bisa memutuskan sebuah ketegasan buat kamu. Kamu akan dibuat pelin-pelan kalau menurutku. Kamu akan terus dibuat pelin-pelan. Sebenarnya dia mau apa, sebenarnya dia mau kemana, karena dia tidak bisa menentukan sikap. Kalaupun kalian sudah pacaran, pasti dia akan mencari orang lain. Kalau kamu yang sudah terlalu serius untuk orang di nomor 3, ini berbahaya banget. Karena akan ada orang ketiga, akan ada dia dekat dengan orang lain. Itu akan menjadikan kamu jadi cemburuan, jadi cemas, jadi ngerasa nggak akan percaya dia, kamu nggak yakin sama dia, pasti seperti itu. Karena dia ngerasa orang harus sempurna untuk dia, jadi dia harus mencari orang lain, dan orang lain lagi untuk menyempurnakan hidupnya. Jadi apa yang nggak ada sama kamu, dia akan cari di orang lain. Apa yang menjadi kekurangan kamu, dia selalu mencari orang lain untuk melengkapi kekurangan kamu. Menurut dia, kalau misalnya dua cewek nih, dia mendekati dua cewek, kamu dan orang lain. Nah, kamu kekurangannya apa, dilengkapi dengan cewek yang lain gitu loh. Jadi orang ini selalu ya mencari kekurangan kamu dan melengkapinya dengan orang lain. Pasti setiap pasangan gak akan terima dibuat seperti itu. Jadi menurutku, bagaimana perasaan dia tidak percaya atau dia tidak yakin sama pilihannya. Padahal misalnya kamu dia sudah menjadikan kamu pacarnya, harusnya ya dia menjalani dengan keyakinan, oh ini yang terbaik buat gue, ini yang gue jalani, ini yang gue pilih. Harusnya dia meyakini itu. Tapi setelah dijalanin, ketika dia sudah memilih kamu, dia ngerasa ada aja yang kurang, ada aja yang gak baik buat dia, atau kamu begini, kamu begitu, dia ngerasa gak sempurna. Dia kayak gak, kebutuhan needs dia tuh kayak gak dapet gitu di kamu. Jadi dia selalu mencari orang lain di dalam hubungan. Otomatis kamu gak akan pernah terima, tidak akan pernah terima, dan kamu selalu kecewa dengan sikapnya yang gak pernah mau berubah. Karena dia tidak pernah puas dengan satu wanita menurutku. Bukan playboy juga gitu, bukan orang yang charming menurutku, tapi dia dekat dengan wanita lain, dia dekat dengan pria lain. Itu tujuannya untuk melengkapi kekurangan kamu, karena dia mengharuskan pasangannya sempurna.
Padahal logikanya manusia nggak ada yang sempurna, ada aja kekurangannya. Kemanapun dia cari wanita itu, kemanapun dia cari pria lain, pasti dapat hal-hal yang kurang. Pasti ada aja tuh, yang satu posesif, yang satu egois. Pasti ada aja satu kekurangan yang dia rasa, dan itu tidak akan membuat dia bahagia. Ujung-ujungnya apa? Dia akan bimbang sendiri. Sebenarnya siapa sih yang baik gitu? Sebenarnya siapa sih yang cocok buat gue? Akan ngerasa bimbang terus. Jadi bagaimana perasaannya sama kamu, yaitu dia mengharuskan pasangannya atau dia mengharuskan orang yang dekat sama dia itu sempurna. Kalau dia nggak ngerasa sempurna, dia akan mencari orang lain dan orang lain lagi, orang lain lagi. Itulah keegoisannya orang. Ini the emperor. Orang yang ngerasa dia segala-galanya, jadi pasangannya juga harus yang sempurna. Padahal nggak ada orang yang sempurna yang dia akan cari. Dia nggak bakal dapet orang yang seperti yang dia mau. Ujung-ujungnya pasti akan ketemu hal yang kurang gitu. Dia bakal menemukan kekurangannya sendiri. Ada aja kekurangan dari orang yang dia cari. Kalaupun dia sudah mendapatkan, misalnya dia ngerasa kamu sempurna nih, sudah dijalani, pasti ketemu nih hal-hal buruk soal kamu atau kekurangan dari kamu, pasti ada aja yang dia temui. Dan ketika dia merasa kamu kurang begini, kurang begitu, dia cari orang lain. Nah, setelah mendapatkan orang lain itu juga dia ngerasa ada kekurangan, dia selalu mencari yang lain lagi. Jadi selalu seperti itu. Jadi menurutku kamu akan ngerasa orang ini tidak punya prinsip, orang ini tidak punya ketegasan. Sebenarnya dia yakin gak dalam sebuah hubungan? Karena dianya sendiri pun bingung apa sebenarnya yang dia inginkan dari sebuah pasangan gitu. Hubungan sebenarnya apa sih buat dia, dan sebenarnya pasangan yang seperti apa yang dia cari. Karena selalu merasa kurang aja, ada aja yang kurang menurut dia orang lain gitu. Jadi menurut dia pasangannya selalu kurang, atau setiap kali dia jalan dengan orang lain ada aja kekurangannya. Dia ngerasa nggak puas dengan hal itu, jadi dia cari orang lain seperti itu. Oke? Jadi udah 3 file kartu aku bacain tentang kalian. So jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.